Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Putri Mawarda Moko Agow dari tingkat 1A Kebidanan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang alat reproduksi pria dan wanita. Pertama adalah alat reproduksi pria yang terdiri dari urinary bladder, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpangan sementara urin sebelum dikeluarkan melalui penis. Kemudian, ureter sebagai saluran yang mengalirkan urin dari ginjal ke kantong kemih untuk menampung urin, uretra untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Ureter memiliki fungsi yang penting, yaitu menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Selanjutnya, seminal vesicle, yaitu berfungsi untuk mengubah sperma menjadi semen yang kita kenal sebagai air mani agar mudah disalurkan keluar. Kemudian ada kelenjar prostat atau prostat gland, adalah berperan sebagai bagian dari sistem reproduksi pria dengan memproduksi cairan putih yang mengandung sperma. Selanjutnya ada kelenjar bulboretral, disebut juga sebagai kelenjar Cowper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selanjutnya, ductus referens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Kemudian ada epididymis. Epididymis merupakan organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria dan berfungsi sebagai tempat transportasi, pematangan, dan penyimpanan spermatozoa. Kemudian selanjutnya testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum atau kantong testis. Organ ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi seksual pria. Selanjutnya uretra. Uretra adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, sperma. Sperma adalah sel dari sistem reproduksi laki-laki yang dikeluarkan bersamaan dengan air mani saat seseorang berejakulasi. Sperma yang sempurna dan berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembuahan untuk menciptakan kehamilan. Kemudian ada bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra untuk mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Yang terdiri dari fundus uteri. Fundus uteri merupakan titik tertinggi dari rahim, sedangkan tinggi fundus uteri sendiri adalah jarak antara puncak tulang panggul hingga ke bagian paling atas perut saat hamil. Selanjutnya uterus. Uterus adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya ada embrio, yaitu sebuah eukariota diploid multisel dalam tahap paling awal dari perkembangan. Dalam organisme yang berkembang biak secara seksual, ketika satu sel sperma membuahi ovum, hasilnya adalah satu sel yang disebut zigot yang memiliki seluruh DNA dari kedua orang tuanya. Kemudian ada juga fallopian tube, berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sel sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya ada ovarium ligamen, merupakan serat ligamen yang menghubungkan antara ovarium dengan wilayah permukaan lateral pada rahim. Kemudian ada ovarium.
Ovarium yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan, mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya, fimbriae. Struktur yang terlihat seperti serabut yang terletak di pangkal tabung yang menangkap telur yang dilepaskan dari ovarium dan menariknya ke dalam tabung. Selanjutnya, endometrium adalah lapisan terdalam dari rahim. Di samping itu, endometrium ini menjadi tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Kemudian, myometrium yang berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Kemudian ada perimetrium, yaitu lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung rahim. Ada juga serviks, yaitu bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada cervical canal, adalah saluran di dalam otot serviks yang memungkinkan keluarnya darah menstruasi, masuknya sperma dan lahirnya saat persalinan. Terakhir ada vagina. Vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi organ satu ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.